podcast Meja Belajar. Meja Belajar. Meja kecil kita sudah ada. Ya. Saya bersama tamu undangan Rehan Asmi. Ya, saya Sini akan membahas mengenai radikalisme. Jadi radikalisme ini juga topik yang cukup sensitif dan juga viral saat ini. Sering kali terjadi di Indonesia. Benar sekali. Banyak sekali paham-paham yang menganut kekerasan. Jadi kalau dari saudara sendiri gimana? Kalau menurut saya sendiri ya, sebelumnya terima kasih telah mengundang saya di acara podcast yang sangat inspiratif ini. Jadi pandangan saya sendiri mengenai isu radikalisme yang beredar saat ini, itu menurut saya itu hal yang baik, positif. Karena menurut saya, radikalisme itu muncul karena ada beberapa faktor yang mendasarinya. Seperti yang pertama itu, yaitu terjadinya ketidakadilan. Nah, ketika terjadinya ketidakadilan, maka jiwa kita tuh merontah ingin adanya perubahan yang mendasar dan mencepat. Nah, sifatnya hal ini inilah yang memicu terjadinya hal-hal radikalisme atau pemikirannya. Karena seseorang itu merasa tidak diadilin, merasa tidak dapat keadilan, tidak keadilan dalam kasus yang terjadi fenomenanya, misalnya kayak hukum atau mungkin dari segi kesejahteraannya. Nah, dari saya sendiri ini mengambil dari kasus yang terjadi di negara Irak sendiri, di mana Irak sendiri itu mengalami terjadinya perubahan presiden atau pelengserannya dari masyarakatnya dan juga kaum separatisnya. Nah, hal ini yang menurut saya radikalisme yang positif, karena mereka tuh sudah lama dipimpin oleh pemimpin yang tidak adil selama 40 tahun dan masyarakatnya itu ingin mengadakan perubahan. Maka dari itu mereka tuh memang ya sifatnya melakukan kekerasan, penjarahan dan sebagainya, tapi untuk tujuan positif, untuk mengadakan keadilan tadi, untuk mengadakan perubahan tadi. Menurut saya itu sih pandangan. Jadi setuju dengan radikalisme? Saya setuju untuk itu. Tapi kenapa harus kekerasan? Nah, untuk kekerasan sendiri itu lebih ke masing-masing oknumnya sih. Tapi memang ya, untuk secara general sendiri itu cenderung ke kekerasan. Karena tadi kembali lagi ya, ketika kita tuh merasa tidak diadili, kita merasa dicurangin, kita pasti akan meronta jiwa kita. Dan kita juga akan menyuarakannya dengan suara yang keras kan. Nah, jadi hal kekerasan tadi itu menurut saya tidak bisa dihindarin, namun ya bisa dibatasi nih untuk dari segi perlakuan. Sebenarnya agak sensitif kalau bicara radikalisme. Iya. Tapi dasarnya itu siapa yang bersalah kalau radikalisme ini terjadi? Kita kan bisa tahu kalau ada juga faktor agama seperti kaum Islam yang ekstremis kan juga banyak. Nah, yang salah di situ itu agamanya, orangnya, atau pemerintahannya. Kalau kita ambil isu di Irak sama Iran, itu kan jelas dari negaranya tidak salah. Mungkin bisa kita dukung secara radikalismenya. Tapi apakah itu hal yang sama bisa diterapkan di Indonesia? Atau malah itu memicu chaos, memicu kerusakan dalam Indonesia itu sendiri. Jadi siapa yang salah atas radikalisme? Apakah negara, rakyat Indonesia, atau Islam, atau paham-paham radikalisme? Nah, kalau menurut saya sendiri, ketika kita mengimplementasikan isu radikalisme di Indonesia, itu hal yang sangat tidak dimungkinkan. Karena Indonesia sendiri itu terdiri dari beberapa umat dan juga dari beberapa suku dan keberagaman jenis juga. Nah, jadi ketika kita itu mengangkat isu radikalisme ini, maka muncul pandangan-pandangan yang dari berbeda orangnya. Seperti hal yang terjadi itu untuk terkait organisasi Islam sendiri di Indonesia. Di akhir-akhir ini juga banyak di berita antara brimob dan mulai mengawasi pondok pesantren dan berbagai instansi penyebaran agama sendiri, dan itu perlu dilakukan karena cukup miris kalau melihat banyaknya doktrin-doktrin ekstremisme atau radikalisme dalam pondok pesantren. Tapi di luar dari semua itu, kita tidak bisa menyalahkan satu pihak atas adanya radikalisme, karena semua itu tergantung kepentingan masing-masing. Mungkin itu saja dari kami. Ya, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Mas atas undangannya. Terima kasih. Saya bersyukur. Radikalisme itu tidak pernah akan menjadi jawaban. Benar sekali. Tapi perlu diketahui siapa penyebab radikalisme.